Ada anak yang orang tuanya itu, "Bun, bawa anak saya Bu, itu anak saya satu-satunya." Tapi auzubillah min dzalik, anaknya susah banget diatur, melawan cenderung ya. Saya datang ke rumahnya, saya nasihati Langsung anaknya, langsung datang. Siap. Tak kasih peringatan, kamu kalau melawan orang tua kamu sekali lagi, kamu saya bawa ke barak militer atau kamu saya masukkan ke pesantren kilat saya. Mau kamu ikut saya gitu kan? Nggak mau Bu, awas saya dengar dari orang tua kamu kalau masih kamu nakal, nggak mau nurut, masih seenak udelmu, lihat ya yang sendiri yang akan jemput kamu dengan nih propos saya datang. Terus saya lihat di situ, oh kamu naik motor nggak pakai plat nomor, knalpotnya brong, buka, gitu ininya. Jadi kita ya udah. Jadi cukup memberikan efek jerah buat anak-anak juga ya Bu. Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Brigpol Intan Anansih. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Dan di sesi ini kita akan membahas tentang terobosan program pesantren kilat anak berhadapan dengan hukum yang diinisiasi oleh Polresta Cirebon. Dan langsung saja kita akan bertanya-tanya seperti apa sih tindak lanjut dari program ini. Kita akan menyapa beliau, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, SIK SHMH. Selamat datang Ibu di podcast Presisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Baik Ibu, ini kan kita sudah tahu ya Bu, program pesantren kilat untuk anak berhadapan dengan hukum atau ABH ini tujuannya seperti apa Bu? Ya tujuannya pastinya untuk melakukan pembinaan ya. Karena peserta pesantren kilat ABH ini adalah para remaja, anak-anak generasi muda yang usianya 15 sampai dengan 20 tahun, yang kita dapati mereka setiap hari ya melakukan tindakan-tindakan yang masih tergolong mengganggu Kamtibmas atau yang menjurus ke pelanggaran hukum. Makanya setiap malam tim kami Draimas 852 ya, kita melakukan patroli KRYD, patroli jam malam. Nah, acap kali mendapati aktivitas mereka, kadang-kadang konvoi motor ya. Tak jarang juga ada yang membawa sajam, kadang juga jam 3 malam masih ada yang perang konten. Nah, ini kita akomodir, kita bina di Polresta Cirebon, berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait, agar anak-anak generasi muda ini tidak kembali melakukan tindakan-tindakan tersebut. Karena aksi-aksi mereka itu pasti mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, termasuk juga bisa membuat mereka sendiri ya, bisa fatalitasnya bisa menimpa mereka menjadi korban aksi itu sendiri, atau dia bisa masuk ke dalam kategori pelaku kriminal kan. Baik. Nah Bu, ini sampai saat ini sudah ada berapa episode, maksud saya berapa sesi nih Bu program pesantren kilatnya dan berapa lama? Pesantren kilat ini kita mulai di bulan November 2024. Saya lupa ya, November atau Desember ya. Ya sekitar bulan itu ya. Itu angkatan pertama. Isinya ada 60 anak ya yang kita bina, kita gembleng untuk diberikan pengetahuan kesadaran hukum, kemudian diajari tentang pendidikan moral, perilaku, etika, termasuk pelatihan ekonomi kreatif ya. Kami juga mengajak para kiai ya, pemilik pondok pesantren, tokoh agama, ketua MUI, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Cirebon, untuk sama-sama memberikan tausiah agama kepada mereka agar hatinya juga dibersihkan gitu, diserahkan untuk mereka bisa berpikir jernih ya, menjadi generasi-generasi muda yang mempersiapkan diri sejak dini gitu untuk menyongsong masa depan. Untuk saat ini Bu, di angkatan ini udah angkatan keberapa dan berapa banyak Bu? Angkatannya sudah keempat ya. Angkatan pertama tadi bulan November, kemudian angkatan kedua bulan Januari, angkatan ketiga bulan Februari, angkatan keempat ini bulan Juni. Bulan Juni 2025, jadi sudah 4 angkatan. Per angkatan itu 60 sampai 50 anak. Tapi di angkatan yang keempat ini kami membina 27 anak. Ini usianya bervariatif ya Bu ya? Usianya dari 20, 19, 18, 17, 16, 15 ada. Berarti usia-usia anak SMP ya Bu ya? Ya, SMP, SMA. Ada juga yang putus sekolah.
Bu, kemudian latar belakangnya anak-anak ini apa, Bu? Nah, jadi ketika polisi harus misalnya menangani tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak ini ya. Jadi kita melihat sebenarnya mereka ini ada masalah yang lain, bukan hanya masalah Kamtipmas, tapi ada masalah sosial, masalah ekonomi ya. Rata-rata anak-anak ini ya tergolong orang tuanya itu ekonominya sulit. Ada yang anaknya dari kecil tidak punya bapak. Jadi dia tinggalnya dengan neneknya, kakeknya. Ya tahu sendiri kan kalau tinggal dengan nenek, pendidikan karakter itu agak kurang ya. Karena setiap kali kan nenek, kakek itu melepas anak cucunya sebebas-bebasnya kan. Kurangnya peran orang tua seperti itu. Kurang. Kemudian ada yang orang tuanya, ibunya bekerja sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Jadi di rumahnya ya tinggal sama kakaknya, tinggal sama tantenya gitu ya. Kemudian ada yang juga memang yatim piatu. Ada yang lengkap ibu bapaknya, orang tuanya kerja serabutan. Nah ini anak-anak ini ekonomi keluarganya ya sangat sulit lah kalau saya lihat ya. Beberapa juga saya datangi rumahnya. Ya memang perlu bantuan. Kemudian masalah-masalah sosial lainnya yang tadi saya bilang. Kurang pendidikan dari rumahnya ya. Anak itu cenderung ikut-ikutan ke teman-temannya yang selama ini memang meresahkan masyarakat ya. Itu pendidikan di lingkungan juga sangat mempengaruhi. Makanya saya juga minta para kepala desa atau KUU yang di Cirebon ya, untuk juga memapping di desa itu ada berapa orang tua yang masuk kategori ekonominya sulit. Ya, yang punya anak-anak pelajar usia remaja ada berapa banyak. Nah, nanti kita carikan apakah di desa itu ada orang yang lebih mampu, orang yang kaya atau yang bisa mengasuh anak-anak ini menjadi anak asuh ya, anak angkat atau apa yang bisa membantu sekolahnya dan lain-lain. Kalau ternyata desanya nggak ada orang yang mampu ya kami carikan orang tua asuh. Jadi kita kerjasama dengan KUU juga. Ayo datakan penduduk miskin atau ekonomi sulit atau yang punya masalah sosial di tempat tinggal kalian masing-masing supaya gampang kita petakan. Nah termasuk ya tindakan-tindakan preemptif kami yang mengaktifkan Satkamling untuk mencegah sejak dini ya anak-anak itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum dari desa. Kita mulai untuk dicegah jangan keluar malam dan sebagainya. Nah itu latar belakang masalah ekonomi sosial itu sangat berpengaruh terhadap masalah Kamtipmas. Makanya kenapa polisi ini kok concern sih dengan masalah-masalah tersebut. Karena kan kita gak hanya jadi pemadam kebakaran ya. Jadi orang melanggar tangkap, penjarakan. Orang melanggar tangkap di proses hukum gitu ya. Tapi kami melihat ini hulunya apa sih yang menyebabkan mereka seperti ini. Oh ternyata pendidikan di keluarganya kurang. Oh ternyata di keluarganya yang tadi perhatian dari orang tua kurang karena orang tua harus mencari penghasilan ya sedemikian rupa sehingga pendidikan untuk anaknya kurang, pengawasan untuk anaknya kurang. Masalah sosial lainnya ya tadi saya sampaikan ya banyak masalah di masyarakat itu yang memang harus kita gempur dari hulunya, kita perbaiki dari hulunya agar tidak bermuara menjadi gangguan Kamtipmas. Bu, ngomong-ngomong anak yang tinggal dengan embah ya Bu. Aduh, ini saya agak tersentuh Bu karena kebetulan saya juga anak embah karena karena tapi untungnya bager ya. Ya alhamdulillah Ibu, alhamdulillah berhasil survive. Kebetulan Ibu sudah meninggal sejak saya masih kecil. Terus saya bersama adik perempuan, terus ayah saya kebetulan juga sakit menahun. Jadi aduh dengar dari teman-teman yang ada disfungsional keluarga, terus alhamdulillah saya berhasil survive dan aku jadi polisi gitu. Ya, tapi beda, kadang-kadang gini, perempuan dengan laki-laki beda ya. Bukan saya mengunggulkan perempuan ya, karena saya perempuan bukan. Tetapi perempuan yang diasuh sama neneknya dengan perempuan yang diasuh oleh laki-laki yang diasuh oleh neneknya tidak kehilangan figur bapaknya atau figur ibunya, itu beda. Perempuan lebih survive. Dia bisa lebih mungkin berpikir oh saya jangan sampai nanti ke depan saya masih punya di posisi yang seperti ini. Perempuan pasti ingin lebih baik kehidupannya di masa yang datang. Tapi kalau laki-laki ini gampang sekali terpengaruh, gampang diajak, gampang dipengaruhi.
ya pelabilannya itu beda. Oke. Tapi kalau perempuan kan pikirannya mungkin lebih ini. Iya, Ya itu yang saya lihat ya. Iya. Karena dari anak-anak yang ABH ini Iya. rasanya belum ada yang perempuan, semuanya Oh, laki-laki. siap. Jadi emang Nah, lingkungan sepengaruh itu ya, Bu, ya? iya, makanya saya Intan alhamdulillah tidak masuk ke dalam kategori ini karena memang ABH saya nggak ada yang perempuan ya. Siap. Ya ini bukan saya mendiskreditkan laki-laki ya, punten, enggak. Tapi memang perlu didikan ya, pengawasan khusus untuk anak laki-laki. Baik, Bu, ini kan kita kembali ke Pondok Pesantren Kilat lagi ya, Bu. Ini kan udah ada 4 angkatan. Ini tolok ukur keberhasilan mereka berhasil dididik di pesantren Kilat ini seperti apa, Bu? Nah, di pesantren kilat itu kan tadi saya bilang diajari pendidikan karakter juga ya. Kemudian para tokoh agama terlibat di dalamnya memberikan tausiah agama, pencerahan hati mental gitu ya. Kemudian diberikan juga pendidikan wawasan kebangsaan oleh teman rekan kita dari Kodim 0620. Kemudian kita juga berikan kesadaran hukum, materi-materi terkait Kamsel Tibcar Lantas, tata tertib di jalan raya, kemudian dampak buruk penyalahgunaan narkoba, dampak buruk melakukan bullying, dampak buruk melakukan kekerasan seksual, atau dampak buruk berhubungan intim sebelum menikah, dan termasuk dampak buruk melakukan tawuran, berandalan motor ya, perang konten, dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, ini kita berikan materi-materi tersebut, kemudian kita juga berikan terapi namanya tasawuf psikoterapi. Oke. Nah, di situ ahlinya kami kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon ya, memberikan hipnoterapi kepada anak-anak, termasuk pada orang tua, ya. Ya alhamdulillah sampai dengan angkatan keempat ini ya, belum pernah rasanya anak-anak angkatan pertama, kedua, ketiga melakukan perbuatan yang berulang. Nah, ini ya anggap aja sebagai suatu keberhasilan ya, karena kita juga mungkin sulit ya mengukur tingkat keberhasilannya seperti apa. Tetapi ketika mereka tidak ada yang terjaring mengulangi lagi perbuatan yang seperti awal, nah itu saya anggap sebagai keberhasilan. Nah, dari beberapa anak yang kami bina, memang ada yang mereka putus sekolah, ada yang mereka memang sudah tamat sekolah, usianya 20 tahun sudah harusnya bekerja. Dia nggak bingung mau kerja kemana karena sekolahnya hanya SMP ya. Nah, saya kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik KCD provinsi maupun di Pemda Kabupaten Cirebon agar mereka ini dapat paket lah, mau paket A, B, C ya. Nah, agar mereka punya ijazah gitu. Nah, ada beberapa juga yang Bun, saya pengen dong kalau bisa diberikan modal untuk wirausaha. Nah, kita carikan. Jadi masih banyak teman-teman yang juga bisa memberikan bantuan ya ke ABH ini agar mereka mandiri. Ada beberapa juga kerja di warung, ada yang saya masukkan juga kerja di pabrik, ada yang saya masukkan juga mereka kerja di restoran ya. Sampai Jadi mereka saya bisa minta menafkahi diri sendiri ya, gitu ya, Bu? saya minta juga masyarakat Kabupaten Cirebon juga membantu untuk mengembalikan mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang positif ya. Karena kalau kita jauhi mereka kasihan, mereka harus dirangkul, disentuh. Kalau enggak siapa lagi yang merangkul menyentuh mereka kalau bukan kita-kita. Iya, siap. Nah, seperti itu. Bu, tadi kan ada pendidikan karakter dengan program dari tasawuf. Tasawuf psikoterapi. Baik, Bu. Itu berarti menggandeng dari pihak ahli ya, Bu ya? Iya, dari PARI, dari akademisi doktor-doktor yang memang ahli di bidangnya kita hadirkan untuk memberikan praktek, memberikan ilmu, materi, termasuk prakteknya di situ. Kita pelatihannya anak-anak ABH ini di Masjid Sarif Hidayatullah yang ada di Aspol Kaliwadas, dekat dengan rumah dinas saya. Jadi depan rumah dinas saya itu dilakukan pendidikannya di situ. Oh, berarti membangkitkan kesadaran mereka untuk jadi manusia yang Ya, bermanfaat. jadi setiap hari itu mereka selain pelajaran-pelajaran di siang hari yang tadi saya sampaikan, malam harinya mereka kita berikan belajar mengaji bagi yang belum tahu ya, Iya. huruf Iqra gitu. Kemudian bagi yang sudah ya kita ajak hatam Al-Quran. Kemudian kita juga ajak sholat malam, sholat sunnah-sunnah selain yang wajib ya. Kemudian ajak sholat tahajud. Pagi harinya juga kita ajak berdoa, berzikir, Asmaul Husna gitu ya.
Kita berikan pendidikan-pendidikan tersebut, sambil juga mereka juga ya diberikan pembinaan ya, harus bersih-bersih gitu di rumah ibadah, bersih-bersih di lingkungan sekitar. Ya anggap aja sebagai sanksi sosial lah, dan mengajak mereka juga untuk peduli lingkungan gitu. Nah itu. Baik Bu, ini kan pesantren ini kan cenderung ke Islam ya Bu. Ini maaf, Iya. ini bukan kita mendiskriminasi sesuatu Ibu. Iya. Tapi kalau dari anak-anak yang beragama selain Islam bagaimana Ibu? Iya, Apakah nah ini juga pembinaannya kebetulan seperti itu? kebetulan ini memang muslim semua ya. Oh ya siap. Mohon maaf. Iya, makanya kita ajak mereka dibina di sana. Tapi kalau misalnya ada yang non muslim, ya kita akan carikan jalan lain juga. Oh, baik. Pembinaannya kan tidak di Masjid Aspol Kaliwadas, di Polresta Cirebon. Baik Bu, tadi kan dengan Ibu sebutkan bahwa peran keluarga ini penting, dan kemudian setelah anak-anak ini dimasukkan pondok pesantren, kemudian selanjutnya seperti apa Bu peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung anak-anak ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Nah, itu saya mengikut sertakan orang tuanya kan. Ada beberapa momen di pelatihan selama 10 hari itu orang tuanya terlibat. Pada saat momen pemberian materi tasawuf psikoterapi itu ya. Nah, kita hadirkan orang tuanya untuk terlibat, berinteraksi, dan sama-sama diberikan materi pentingnya pengawasan terhadap anak, terutama anak-anak yang masih di usia labil ya, di usia pelajar. Nah, itu diberikan edukasi mereka agar jangan hanya fokus cari uang, tapi anak-anaknya juga di ini. Tapi memang keluhan ibu-ibu sekarang ya, anak-anak sekarang itu Gen Z itu memang susah diatur. Jadi ketika diberikan nasihat, ketika diberikan peringatan, anak-anaknya cenderung melawan. Makanya sih bilang bagi ibu-ibu orang tua yang anaknya susah diatur, lapor Babin Kamtibmas atau lapor Babinsa yang ada di desanya. Kalau Babin Kamtibmas, Babinsa tidak merespon misalnya ya, udah lapor ke saya, karena saya juga sebarkan nomor saya, nomor pribadi saya ya, namanya CLBK, curhat langsung ke Bunda Kapolresta. Oh, Nah, siap. itu ada nomor khususnya 081122741110. Saya juga sebarkan 110 ya, layanan emergensi. Kita kalau misalnya orang tua yang mungkin berhadapan dengan anaknya yang sangat-sangat sulit diatur. Baru kemarin sebelum saya kesini, ada anak yang orang tuanya itu, Bun, bawa anak saya Bu, itu anak saya satu-satunya, tapi auzubillah misalnya anaknya susah banget diatur, melawan cenderung ya. Saya datang ke rumahnya, saya nasihati Langsung anaknya, langsung datang. Siap. Ini tak kasih peringatan, kamu kalau melawan orang tua kamu sekali lagi, kamu saya bawa ke barak militer atau kamu saya masukkan ke pesantren kilat saya. Mau kamu ikut saya gitu kan? Nggak mau Bu, awas saya dengar dari orang tua kamu kalau masih kamu nakal, nggak mau nurut, masih seenak udelmu, lihat ya yang sendiri yang akan jemput kamu dengan nih propos saya datang. Terus saya lihat di situ, oh kamu naik motor nggak pakai plat nomor, knalpotnya brong, buka, gitu ininya. Jadi kita ya udah. Jadi cukup memberikan efek jerah buat anak-anak juga ya Bu? Ya mereka ya kan kita nggak tahu ya, apakah mereka masih ngulangi atau lebih baik kelakuannya. Ya saya berharap anaknya lebih baik. Tapi saya bilang ibu bapaknya, kalau anaknya masih seperti yang dia laporkan, nggak ada perubahan, jangan sungkan-sungkan telepon saya Pak, udah saya kasih nomor saya, atau telepon Pak Sudarmo yang menjadi Babin Kamtibmas di desa tersebut. Berarti langsung siap dijemput ya Bu? Siap, anggota saya siap 24 jam. Bu, ini jadi terjaringnya anak-anak ABH ini Bu, itu gimana Bu? Apakah dari patroli ataukah dari orang tuanya yang melapor juga? Dari patroli, dan dari patroli kami kan ada patroli siber ya. Ada patroli yang di dunia nyata. Patroli KRYD, patroli siber. Nah, ketika di patroli siber itu ada rencana COD-an, ketemuan kopi darat, mau perang konten gitu ya, kita datangi, ya kita langsung amankan gitu ya. Kemudian patroli di dunia nyata, patroli KRYD, patroli jam malam, ya itu kita dapati juga jam 2 subuh, jam 3 subuh mereka beraksi bawa-bawa senjata tajam, perang konten, tawuran, bahkan cenderung ada yang udah merusak ya. Kemarin itu ada yang ngelempari rumah orang dengan batu dan pecah kacanya. Nah, kita langsung amankan ininya. Ya ini memang kenakalan-kenakalan remaja kita yang memang cenderung sangat-sangat
mengganggu, meresahkan masyarakat. Tapi kalau kita diamkan ya mereka akan merajalela. Makanya kita harus perang dari segala sisi, dari segala aspek bidang kita harus perangi. Harus kita awasi, harus kita edukasi semaksimal mungkin. Kalau tanggapan dari masyarakat sendiri seperti apa, Bu? Oh sangat baik, sangat baik. Mereka sangat berterima kasih kepada Polresta Cirebon. Sangat berterima kasih semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Masyarakat sangat-sangat terbantu ya. Karena memang anak-anak sekarang ini perilakunya memang cenderung mengkhawatirkan dan Iya. sangat-sangat perlu pembinaan. Apalagi dengan perkembangan digital yang sangat luas Wah, biasa, Bu. sangat luar biasa. Makanya kita ya harus kerja keras lah. Polisi ini harus kerja keras. Semua masyarakat juga harus kerja keras. Saya juga kumpulkan kuku, saya keliling ke desa-desa untuk minta kuku mandor, tolong kamu Satkamlimu harus aktif. Kalau enggak kamu wah gawat. Saya enggak mau nanti ketika wargamu diamankan, ditangkap, kamu baru datang ke saya untuk minta ini, minta itu. Enggak bisa. Kamu harus bina dari desa. Galakkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak remaja, anak-anak pelajar, saya bilang. Ya sampai dengan ini sih kita masih inilah ya, masih bisa berjalan dengan baik. Makanya saya dalam rangka 1 Juli juga mengadakan lomba nih, lomba desa presisi. Indikatornya apa? Desa itu bersih, desa itu indah, desa itu ketahanannya pangannya aktif ya, baik di lahan produktif maupun di pekarangan rumah warganya, ditanami sayur-sayuran, ditanami tanaman pangan agar desanya swasembada pangan. Kemudian desa itu harus bebas dari penyalahgunaan narkoba, tidak ada kejadian peredaran narkoba di desa itu, tidak ada peredaran miras di desa itu, tidak ada knalpot brong, knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar desa itu. Kemudian tidak ada kenakalan remaja di desa itu, apalagi kenakalan bapak-bapaknya. Kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh warga desa itu, termasuk UMKM-nya ada. Nah itu yang kami tantang untuk para kuku menghidupkan desanya seperti itu. Saya juga kerjasama dengan Charlie Van Houten ya, kan Kang Charlie kan dari Cirebon. Nah saya ajak juga, Kang, ayo Kang kita bantu bangun desa, Akang juga bantu sosialisasi agar desa-desa menggeliat. Wah, Kang Charlie sangat support gitu ya. Saya juga terima kasih juga Pak Kapolda kami juga luar biasa mendukung kegiatan ini, Pak Kapolda Jawa Barat. Kemudian Pak Gubernur juga sangat mendukung ya. Jadi kita bergerak dari desa, mengkondusifkan Kamtibmas di desa. Jadi kita bangun desanya, kita hijaukan desanya, kita bangun swasembada pangannya. Insya Allah masalah Kamtibmas juga akan mengikuti. Karena apa? Karena generasi mudanya sudah sibuk dengan masalah ekonominya, sudah sibuk dengan masalah swasembadanya gitu kan. Dia nggak ada lagi pikirannya mau negatif, nongkrong-nongkrong nggak jelas, nggak ada untungnya. Jadi kerjanya produktif, dia banyak kreasinya. Nah itu yang lagi kita garap sekarang. Bu, ini kan berarti penting sekali tentang peran sinergisitas ya Bu ya. Ya. Dan tahan dulu Ibu, jangan kemana, pemirsa podcast Presisi, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya.